Dan selanjutnya adalah standar proses pendidikan dasar dan menengah. Dalam standar proses pendidikan dimaksudkan adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tercapaian kompetensi lulusan. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD, MI, SDLB, paket A disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Karakteristik proses pembelajaran di SMA, MA, SMA LB, SMK, MAK, paket C, dan paket C kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran. Meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan, standar proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB diperuntukkan bagi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras yang intelijensinya normal. Dan kemudian, komponen RPP terdiri atas yang A adalah identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, memuat fakta konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Media pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan, pendahuluan, inti, dan penutup, dan juga penilaian hasil pembelajaran. Kemudian adalah prinsip penyusunan RPP. Dapat kita lihat dari berbagai poin di bawah ini. Yang pertama adalah perbedaan individual peserta didik, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Yang kedua adalah partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga adalah berpusat pada peserta didik. Yang keempat adalah pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang kelima adalah pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Dan yang keenam adalah penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD dan mengakomodasi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, kita lakukan dengan cara dua hal. Yang pertama adalah harus memiliki persyaratan pelaksanaan proses dan pembelajaran. Persyaratan tersebut adalah yang pertama, alokasi waktu, jam tatap muka pembelajaran. Yang kedua adalah rombongan belajar. Yang ketiga adalah pengelolaan kelas dan laboratorium. Dan tentu saja adalah buku teks pelajaran. Dan juga dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan cara menjalankan 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti, dan kegiatan terakhir adalah kegiatan penutup. Penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil pembelajaran secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Selanjutnya, hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program kebaikan atau remedial, pembelajaran, dan juga pengayaan atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya.